Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kebaikannya kepada kita, sehingga kita boleh hadir di tempat ini. Dan pada saat ini kita juga akan membahas apa yang terambil di dalam firman Tuhan, tercatat di Amsal pasal 3 ayat 10 sampai dengan 20. Ini adalah hal yang menarik untuk kita bisa pelajari bersama, menjadi pegangan bagi kehidupan kita, yang dimana Amsal pasal 3 ayat 10 sampai dengan 20 bisa kita bagi ke dalam 3 bagian. Pada bagian yang pertama, yaitu di ayat 10 sampai dengan 12, saya menekankan di ayat 11, ada 2 kata yang menarik untuk kita pelajari bersama, yaitu kata menolak dan kata bosan. Kata menolak di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ma'as, yang dimana kata ini memiliki arti menghina, memandang rendah, ataupun menolak. Dan kata yang kedua yaitu bosan. Dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata khus, yang memiliki arti benci, tidak menyukai, ataupun bisa diartikan marah. Kedua kata ini menggunakan bentuk imperfect, yaitu artinya bahwa ketika ada suatu didikan, ajaran, janganlah engkau menolak, janganlah engkau bosan. Ketika ada suatu ajaran, janganlah engkau menolak, janganlah engkau bosan, maka hendak diartikan seseorang itu telah sedang menolak atau bosan. Jadi di dalam teks ini hendak dikatakan bahwa janganlah engkau menolak, janganlah engkau bosan, memiliki arti bahwa orang si pendengarnya telah melakukan, sedang melakukan, tetapi belum selesai. Maka digunakanlah kata, hai anakku, janganlah. Jadi nasihat ini terus dikatakan, engkau telah melakukannya, engkau sedang melakukannya, tetapi belum selesai. Harapan si penulis Amsal kepada pembaca atau pendengar dari tulisan ini adalah, janganlah engkau menolak dan bosan. Apa yang ditolak, apa yang menjadi kebosanan dari si pembaca atau pendengar dari Amsal ini? Yaitu adalah didikan Tuhan, yaitu adalah peringatan Tuhan. Jadi janganlah engkau bosan-bosan, janganlah engkau menolak didikan dan peringatan Tuhan. Dan pada saat sekarang pun, janganlah kita bosan, janganlah kita menolak dari didikan dan peringatan Tuhan. Kita telah melakukannya, kita saat ini sedang melakukannya, tetapi kita akan terus melakukannya. Karena menolak dan bosan itu belum selesai kita lakukan. Belum selesai, belum sempurna kita lakukan. Kita perlu terus melakukannya. Kita terus menjalankannya. Kita perlu mendengar didikan Tuhan. Kita perlu menerima didikan Tuhan. Dan kita jangan bosan akan peringatan-peringatannya. Jadi
bagian ini ingin menjelaskan bahwa Salomo ingin kepada anak muda untuk tidak lelah, tidak letih dalam mendengarkan peringatan yang berasal dari Tuhan. Tidak letih terhadap didikan Tuhan. Ini perlu terus-menerus kita lakukan. Ini harus terus-menerus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Sebagaimana di ayat 12 dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Si penulis Amsal ingin memberikan suatu penggambaran bahwa ketika kita dididik, ketika kita mendapatkan peringatan dari Tuhan, maka itu ibaratnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi, didikan Tuhan, peringatan Tuhan adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Didikan dan peringatan Tuhan sebagai bentuk kebaikan Tuhan kepada umatnya, kepada kita. Pada bagian yang kedua, pada ayat 13 sampai 18, ada suatu kata yang menarik untuk kita bisa perhatikan bersama, yaitu kata berbahagialah. Kata berbahagia dari bahasa Ibraninya adalah asar. Asar dapat diartikan berbahagia, ya, tetapi juga dapat diartikan diberkati. Kebahagiaan atau keterberkatan akan menjadi milik seseorang apabila ia menemukan hikmat. Orang yang menerima didikan dan tidak bosan terhadap peringatan Tuhan akan mendapat berkat, atau berkat itu akan menjadi bagian dalam dirinya. Maka ketika seorang mendapatkan didikan dan peringatan, maka orang itu mendapatkan hikmat. Ketika orang mendapatkan hikmat, maka di sini ada anjuran berbahagialah. Kita harusnya senang, kita harusnya berbahagia. Kenapa? Karena kita menerima didikan Tuhan, karena kita mendapatkan peringatan Tuhan. Ketika hikmat itu diterima, kita harus berbahagia. Kenapa berbahagia? Di ayat selanjutnya dikatakan, karena itu lebih berharga daripada perak. Itu lebih berharga dibanding emas. Itu lebih berharga dibanding permata. Perak, emas, dan permata tidak sebanding dengan hikmat. Jadi apa yang kita banggakan ketika kita memperoleh harta, kita boleh menikmati suatu kenikmatan duniawi, ya kita boleh berbahagia atas itu. Tetapi kembali lagi, tetapi lebih berbahagialah ketika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, yaitu didikan Tuhan dan peringatan Tuhan. Dan itu kita harusnya lebih berbahagia ketika kita memiliki perak, emas, dan permata. Karena ketika kita merasa berbahagia dan kita melakukannya dalam wujud bahwa kita berbahagia, maka dikatakan itu menjadi berkat kita. Itu menjadi berkat kita. Dan berkat itu menjadi perwujudan dalam bentuk umur panjang. Berkat itu terwujud
dalam bentuk kekayaan dan kehormatan. Umur panjang, kekayaan, dan kehormatan ketika seseorang mendapat didikan dan peringatan dari Tuhan. Maka ketika seseorang berbahagia, ya berbahagia memiliki umur panjang, berbahagia karena memiliki kekayaan dan kehormatan, tetapi ingat, yang hampir tidak semua orang bisa mendapatkan dalam dirinya, yang menjadikan dirinya itu muncul pada ayat ke-18 yang berbunyi, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki hikmat. Yang tadi dikatakan bahwa orang yang memperoleh hikmat adalah orang yang diberkati. Diberkati wujudnya adalah dalam bentuk umur panjang, dalam bentuk kekayaan dan kehormatan. Maka dengan demikian adalah kita ketika memiliki itu harus menjadi pohon kehidupan. Ketika kita menjadi pohon kehidupan, maka setiap orang yang berpegang kepada kita juga ikut berbahagia. Persoalannya adalah ketika kita berbahagia, apakah orang lain berbahagia? Ketika kita merasa senang, apakah orang lain juga merasa senang? Seringkali kita bahagia dan senang untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang-orang di sekitar kita. Kebahagiaan dan kesenangan itu hanya kita nikmati sendiri dan tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Ini yang terpenting juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana diri kita menjadi pohon kehidupan bagi orang lain. Hidup kita menjadi aliran kehidupan bagi orang lain. Kalau tidak, itu bukan hikmat Tuhan. Karena kita hanya menikmati untuk diri kita sendiri. Hikmat Tuhan diberikan kepada kita supaya kita menjadi pohon kehidupan, supaya kita menjadi air kehidupan, dan setiap orang yang berpegang kepada kita, dan setiap orang yang ada di sekeliling kita, ikut berbahagia dan senang. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang berpegang kepada kita, ikut juga mendapat didikan dan peringatan dari Tuhan. Karena itu yang muncul di ayat 17 tentang kata jalan. Jalan. Yang dimana istilah ini untuk hidup. Kata ini juga muncul di dalam Amsal 16 ayat 17 dan Mazmur 119 ayat 165. Bahwa jalan berbicara tentang kehidupan. Jalan berbicara kehidupan, Bapak Ibu. Dengan demikian, hikmat Tuhan itu merupakan jalan bagi kita untuk berbahagia menjadi umat Tuhan, supaya kita menjadi pohon kehidupan, supaya kita menjadi air kehidupan, untuk bisa juga menyejahterakan, membahagiakan, menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Itu yang jarang dimiliki oleh orang pada umumnya. Itu yang langkah sulit
yang sering kita jatuh di dalamnya. Karena kenikmatan itu hanya kita nikmati sendiri. Kebahagiaan itu kita rasakan sendiri. Kesejahteraan itu kita rasakan sendiri. Kita nikmatin sendiri. Maka pada bagian yang ketiga ditutup di ayat ke-19 dan 20. Yang dimana hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dan ini menjadi dasar kita bahwa hikmat yang kita terima dari Tuhan itu juga yang dipakai di dalam meletakkan dasar bumi. Itu juga dipakai dalam pengertian ditetapkannya langit. Itu juga pengetahuannya di mana air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hikmat itulah yang menata dunia ini. Maka dengan demikian saya hendak mengatakan, hikmat Tuhan akan menata kehidupan kita. Dan itu menjadi jalan kita sebagai umat Tuhan untuk hidup dalam kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dalam umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Ketika kita memperoleh ini, maka sebaiknya kita bisa menjadi pohon kehidupan, menjadi air kehidupan bagi orang yang berpegang kepada kita, bagi orang yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita merefleksikan dalam hidup kita, bagaimana kita sekarang ini. Kita telah memperoleh hikmat Tuhan? Ya, mungkin saya mengatakan demikian. Karena saya ingin melanjutkan kata mungkin ini dengan ayat ke-18, yaitu apakah kita sudah menjadi pohon kehidupan, menjadi air kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kita. Biarlah kita menyelidiki hati kita dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah hatiku, perbaikilah hidupku, apa yang kurang dalam diriku. Aku ingin Tuhan memperbaikinya. Aku ingin Tuhan mendidiknya dan memperingati diriku untuk aku berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh dan kami boleh menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami boleh Tuhan temukan bahwa kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan Engkau. Tegurlah kami, didiklah kami, perbaikilah kami. Sehingga kami juga boleh menjadi pohon kehidupan, menjadi air kehidupan yang bisa dirasakan manis oleh orang lain, yang bisa juga dirasakan, boleh memberikan kehidupan bagi orang lain yang ada di sekeliling kami. Ajarlah kami ini yang berdosa, ajarlah kami ini manusia yang tak berdosa.